Jumpa lagi di Total Politik. Coba bayangkan kalau kita jalan di suatu kota, di setiap sudut ada orang yang tersenyum. Kemanapun mata kita memandang, melihat, kita ngelihat orang yang lagi tersenyum. Tetapi itulah pemandangan yang biasanya pasti kita hadapi di sebuah daerah yang lagi ada pemilihan apapun. Pemilihan gubernur, wali kota, bupati, bahkan pemilihan kepala desa, itu foto orang senyum bertebaran di mana-mana. Foto yang dipakai biasanya itu adalah foto yang terbaik. Mungkin dari 100 shoot diambil cuma satu. Dan bahkan editan dari foto tersebut adalah editan yang benar-benar diupayakan biar hasilnya maksimal. Dan bahkan waktu pemilu 2019 kemarin ada kasus seorang kandidat yang kalah menggugat kandidat yang terpilih karena fotonya dianggap terlalu cantik. Oke, calon anggota DPD Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Evi Apitamaya menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang digelar oleh MK, yang digelar di MK Kamis petang. Kehadirannya untuk meyakinkan masyarakat luas serta hakim konstitusi bahwa tidak ada yang berbeda dari penampilan dirinya di foto dengan aslinya. Wah, hostnya boleh juga tuh buka acara. Oke, sengketa pemilu legislatif yang kurang mendapat atensi publik tiba-tiba saja jadi ramai dengan salah satu kasus yang menyinggung ada foto cantik calon anggota DPD. Tuntutan sang pesaing yang memprotes foto Evi Apitamaya karena dinilai katanya terlalu cantik. Ini lucu juga, terlalu cantik itu diprotes. Hingga memenangkan kontestasi dituduh sebagai manipulasi dan kampanye di luar batas kewajaran. Bagaimana persoalan ini dipandang dalam political branding sebagai bagian dari kompetisi politik? Kami sengaja mengundang seseorang yang tengah hangat diperbincangkan dan jadi trending topik dalam beberapa waktu terakhir. Ada calon anggota DPD yang cantik, saya lihat aslinya memang cantik betul ya, dari Nusa Tenggara Barat, ada Mbak Evi Apitamaya. Mbak Evi, terima kasih sudah datang. Saya konfirmasi dari perspektif saya, ya cantik kok Mbak. Budi, jangan gombal Anda. Tenang saja, jadi Anda khawatir. Kemudian dia akan membedah apakah kecantikan itu menjadi faktor plus dalam branding politik dan bisa menjual, seberapa bisa menjual kecantikan Mbak Evi, dan Mbak Evi yang asli dengan Mbak Evi yang ada di Kertas Suara dan APK. Ada Mas Silly Agung Asesa, praktisi personal branding. Terima kasih Mas Silly sudah datang. Saya mau awali dengan yang menjadi kontroversi Mbak Evi. Katanya kalau bahasa Betawinya jaka sembung bau golok. Budi, Anda jangan kompor juga. Emang host CNN boleh ngomong jaka sembung segala gitu. Oke, kita tinggalkan dulu soal kandidat yang terlalu cantik tadi. Dan tentunya kita tinggalkan dulu Budi Adiputro. Sekarang, kalau kita lihat ada alat kampanye yang ditaruh bagus. Ada juga yang ditaruh rapi. Tapi lebih banyak lagi yang ditaruh seberaut berantakan gitu. Foto kandidat ini bakal bikin otak kita jadi mumet karena berantakan banget. Ini yang biasa orang sebut sebagai polusi visual ruang kota. Bahkan pemilu kemarin ada yang naruh persis di depan gerbang rumah gua. Kayaknya sengaja itu dipasang khusus buat keluarga gua. Ya kan ada tren namanya door to door marketing. Jadi taruhlah balihonya depan rumah gua, gede 2x3. Nah, gua melihat sejauh ini tuh ada 2 jenis baliho. Pertama, baliho-baliho resmi yang memberikan pajak kepada negara. Ini bagus, malah memberikan pendapatan tambahan kepada pemerintah yang uangnya bisa digunakan untuk melakukan program-program pembangunan di daerah, menambah pendapatan asli daerah. Potensi pajak reklame itu sangat besar. Selama tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta dapat mengumpulkan uang hingga 1,04 triliun dari reklame. Angka ini lebih besar daripada pajak rokok yang hanya sekitar 610 miliar rupiah, pajak hiburan sekitar 832 miliar rupiah, dan yang paling mengejutkan gua adalah lebih besar daripada pajak parkir yang hanya 536 miliar rupiah. Padahal ada jutaan kendaraan yang parkir di Jakarta setiap hari.
Lu bayangin, lu pasti naik motor, naik mobil ke Jakarta itu udah berapa kali lu parkir di mana-mana. Nah, berarti polusi visual lebih banyak menghasilkan uang untuk negara daripada polusi udara. Oke, kita lupain dulu nih soal polusi udara, kita masih fokus ke soal polusi visual. Penggunaan baliho politisi di tempat-tempat tidak wajar, di tempat umum tentunya, tidak memberikan dampak apa-apa untuk masyarakat. Bahkan itu sangat merugikan. Banyak yang tergantung di pohon, dipaku, diikat, ada yang ditaruh di tiang listrik, terus bahkan ada juga yang ditempel di rumah warga tanpa seizin si pemilik rumah. Di mana kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan apapun selalu yakin, hakul yakin, semakin banyak alat peraga kampanyenya, maka warga akan semakin hafal dengan namanya, dengan senyum sumringahnya. Pak, gimana menurut Bapak tentang baliho yang rame ini, ngeganggu nggak Pak? Kalau menurut saya ya kira-kira sih nggak ganggu sih, nggak terlalu ganggu. Tapi kan sampai berantakan rubuh gitu, nggak diberesin lagi sama yang pasang tuh gimana? Ya paling kalau udah pada rusak ya kita beresin lah, baru kita buang gitu kalau yang udah pada sobek. Tapi kalau belum sobek kita nggak enak sama yang punya. Itu kalau masang-masang ini bayar gitu Pak? Ya bayar ya sekitar buat rokok-rokok yang ada di pangkalan aja. Paling buat ngopi rokok aja, nggak gede. Terus yang pasang orang sini juga apa dari mereka? Yang masang sih anak-anak ojek juga, kadang-kadang dari mereka. Nggak nentu lah, tergantung yang nyuruh juga. Terus mereka ngasih rokok aja? Ya rokok paling kok, ya duit lah sekitar 20.000 buat ngopi rokok aja. Terus Pak, efektif nggak Pak menurut Bapak masang-masang baliho gitu buat para calon? Efektif, bagus juga, bagus. Bisa kenal orang dari baliho itu? Orang-orangnya? Nah, Ya kenal. ada siapa aja sih Pak yang ada di baliho di sekitar Tangsel terutama? Ya dulu ya seperti Derajat Sumarsono. Ya terus Haji Abi. Banyak juga sih. Kalau kita sebutin ribut kayaknya. Oke, tuh lu dengerin tuh. Ada yang benar sih, tapi yang buat gue jadi misteri itu Haji Abi siapa ya? Coba kita cek di Google. Haji Abi siapa? Yang keluar malah pengobatan tradisional, bro. Saking banyaknya baliho orang yang tertebar di masyarakat, orang makin susah bedain yang mana politisi, yang mana calon wali kota, dan yang mana juga orang pinter. Nah, yang jadi masalah adalah masa kampanye pilkada baru dimulai bulan September tahun ini. Sebelum itu Bawaslu dan KPU tidak bisa ambil tindakan karena itu sudah tertuang di UU Pemilu nomor 10 tahun 2016. Jadi ketika masa kampanye udah mulai baru Bawaslu dan KPU bisa menindak reklame-reklame yang terpampang dan terpajang di tempat-tempat yang tidak terlalu layak gitu, tempat-tempat yang sebenarnya mengganggu hak publik gitu. Nah, harusnya pelaksanaan penertiban sebelum masa kampanye ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Tangerang Selatan, reklame diatur dalam Perda nomor 7 tahun 2013 yang mana apabila ada baliho atau reklame billboard yang tidak sesuai itu harus ditertibkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah boleh bongkar. Nah, bila pembangunan tiang reklame yang menjadi masalah, bahkan dapat dijerat pidana dan denda hingga 50 juta rupiah. Tetapi sulitlah terlaksana di hari ini.
tindakan tegas dari pemerintah daerah ini sulit sekali terlaksana. Kenapa? Contoh di Tangerang Selatan aja ada 2 orang pejabat tinggi daerah yang akan mencalonkan menjadi wali kota, yakni wakil wali kota incumbent area ini Bapak Benjamin Daphne dan sekretaris daerah Bapak Haji Muhammad. Selain itu ada 2 orang putri orang kuat di negara ini yang juga bertarung di pemilu kepala daerah Tangerang Selatan. Yang pertama itu putri Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan yang kedua adalah keponakan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto yakni Mbak Rahayu Saraswati. Pemirsa, selebritas Raffi Ahmad viral setelah videonya mendapat pinangan sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Raffi Ahmad didatangi langsung oleh Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang memintanya sebagai pendamping dalam Pilkada 2020 Desember mendatang. Dilansir dari akun YouTube Rans Entertainment yang dirilis pada Sabtu 11 Juli 2020, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah bersama dengan suaminya yang merupakan anggota DPR RI M. Rapsel Ali menyambangi rumah Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina. Siti dan Rapsel kemudian diajak Raffi Ahmad untuk makan bersama. Siti lalu menyampaikan maksudnya untuk meminang Raffi menjadi wakilnya dalam pencalonan kepala daerah Tangerang Selatan. Loh, kok mau minta Raffi Ahmad jadi wakilnya? Ini mau maju jadi wali kota apa bikin konten beli-belian mobil? Dan saat ini kita akan saksikan langsung situasi terkini dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, yang mana saat ini Partai Gerindra mengumumkan bakal calon peserta Pilkada yang akan diusung oleh Gerindra. Rekomendasi dari Partai Gerindra untuk mendukung pasangan calon wali kota Tangerang Selatan dengan wakil wali kota Tangerang Selatan. Calon adalah suatu pasangan dari saudara Dr. Andes Haji Muhammad MSI dengan saudari Saraswati Joyo Hadikusumo ya. Dari Partai Gerindra Pak Muhammad dari usungan PDI Perjuangan. Ini saya kira adalah suatu simbol kebersamaan di mana kita memilih kader-kader terbaik untuk mengabdi berbakti kepada rakyat. Coba lu lihat deh, kayaknya ada yang janggal nih di video yang kedua ini. Coba kita mundurin videonya. Nah, itu bapak-bapak yang di belakang pakai masker kok melorot gitu. Mungkin itu gara-gara mau nongolin mukanya tuh di TV tuh. Atau memang yang harus ditutup cuma hanya mulut di sana. Nah, balik lagi ke soal APK. Tapi ada juga yang menilai penggunaan baliho hari ini memang terbilang efektif untuk pengenalan. Sekaligus menjadi perbincangan. Ya, perbincangan. Yang paling penting dalam strategi marketing politik yaitu menjadi perbincangan. Ya, gua pun terima sih sebenarnya penggunaan baliho ini menjadi salah satu strategi kampanye yang masih efektif hari ini. Tapi banyak yang tidak membuat baliho itu sesuai dengan standar lah, sesuai dengan selera orang. Maksud gue gini, ketika baliho itu dibuat, belum tentu itu membuat nyaman mata kita ngelihat. Gue pengen ngebayangin di suatu hari ketika masuki masa pemilu, orang tuh senang gitu ngelihat baliho-baliho calon nih, kayak ngelihat foto model di majalah, atau ngelihat lukisan, atau lihat gambar-gambar yang iklan-iklan yang bagus gitu. Nah, walaupun begitu, sudah ada yang memulai langkah itu. Kalau lo sebut
Ahmad Saroni gitu ya, alat peraganya gue bikin out of the box banget gitu. Topinya warnanya agak dongker gitu. Jadi baliho pertama gue inget banget dia cuman nongol, cuman ada angka 1 gede ya kan di balihonya, terus dia ngintip di balik angka 1 itu. Jadi angka 1, di dalam angka 1-nya ada muka dia dikit. Ya lu bayangin angka 1 kan kecil ya proporsinya gitu ya. Nah itu ada dia, muka dia satu di dalam itu. Sedikit ya. Itu pertama. Abis itu dia keluar, dia sendiri, Ahmad Saroni, nggak pakai partai, nggak pakai apa. Makanya orang nggak tahu nih orang mau jadi apa ya. Gitu kan. Tapi jadi perbincangan paling yang pasti. Jadi kan psikologinya jelas sebenarnya bro. Orang ini siapa? Sekarang internet udah gampang dan sebagainya, orang tinggal search gitu Ahmad Saroni siapa gitu. Jakarta ya. Asal landing page lo aman, bagus, ya lo dapet gitu bahwa dia adalah ini, mau nyalon ini gitu. Nah, tapi ada yang penting tuh yang disampaikan Iman nih. Coba lu ulang bagian-bagian ini nih, bagian ini. Oh, stop. Buat apa itu Iman naruh botol minum di sana? Buat studi banding, Man. Tapi di sisi lain, penggunaan baliho bisa jadi gambaran keseriusan untuk maju dalam pilkada. Ini menjadi ukuran bagi elit-elit lokal. Kalau lu punya baliho, lu punya billboard yang banyak, lu dianggap sebagai calon yang paling serius. Calon yang paling diperhitungkan untuk bertarung. Nah, bukan visi misi lu, bukan gagasan lu, bukan hal yang sudah lu kerjakan selama ini. Yang paling penting itu adalah gambar lu berapa banyak ketempel, maka elit-elit lokal akan menganggap lu sebagai calon yang paling serius. Oh, baliho buat kandidat ya Bang ya. Ya kita sih lihatnya di terutama Semangat Baru ya Bang ya, baliho Bang Faldo. Ya sejauh ini sih kita pikir itu cukup efektif Bang. Karena kan kita pasangnya juga lumayan banyak, lalu juga titik-titiknya juga di titik-titik bagus. Ya cukup berpengaruh, minimal itu juga nanti membuat kita atau kandidat Bang Faldonya jadi perhitungan di elit. Ini kan tidak dianggap kayak bukan kandidat sembarangan gitu, karena kita sebar baliho sangat banyak. Oh berarti ini buat permainan elit ya? Iya, elit juga buat masyarakat juga sih Bang. Untuk memperlihatkan keseriusan, ini keseriusan aja nih, maju pilkada. Berapa biaya yang harus lu habisin? Berapa biaya yang harus lu keluarin tuh? Wah macam-macam sih Bang, soalnya ukurannya pasti beda-beda kan. Ukurannya beda-beda, tempatnya juga beda-beda, tapi bisa per bulan tuh 3-5 juta lah Bang. Wow. Ada segitu sih. 400 titik 3-5 juta berarti sekitar 1 miliar Itulah Bang, segitulah. Biaya baliho tuh bisa sampai 1,5 miliar ya, itu 400 titik itu ya berarti ya, hanya untuk baliho aja. Kayak kalau dihitung hampir 2 kayaknya Bang. Hampir 2 miliar. Di beberapa kota gitu kan. Itu per bulan ya Dor? Per bulan. Oke, ini udah berapa? Sekarang sudah berapa bulan itu balihonya Dor? Yang pasca ini kita hitung dari Semangat Baru pasca deklarasi itu udah 1,5 bulan sih kayaknya Bang. Udah hampir 2 bulan juga. Wow, banyak juga ya duitnya Faldo Maldini. Tahu gitu kemarin pas ketemu gue nggak usah sok-sokan traktir doi kopi. Memang biaya kampanye di Indonesia menjadi sorotan. Demokrasi di Indonesia ini mahal sekali. Lu kalau nggak punya uang banyak, susah sekali untuk bisa bertarung dalam pemilihan umum. Kita harus memikirkan cara yang murah dan efektif, tentunya tidak menghasilkan polusi visual. Oke, jumpa lagi di Safari Politik berikutnya. Dah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.